prosesi dibedakan menjadi dua, ada yang primer sama tergantung kerusakan yang muncul ya ketika bencana alam itu, tergantung dari kerusakan yang ditimbulkan ketika terjadi bencana alam ya. Sekarang kita lanjutkan ke ini ya, transfer energi dalam ekosistem ya. Jadi sebenarnya prinsip transfer energi dalam ekosistem ini berlaku nggak cuma dalam ekosistem atau biologi, tapi juga di semua bidang ilmu, karena yang namanya energi itu prinsipnya semua sama di permukaan bumi ini, gitu ya. Jadi seperti hukum fisika bahwa energi itu tidak ada yang berkurang ya. Dia hanya kalaupun dia berubah wujud dia hanya berubah, tapi tetap aja energinya sama. Dalam ekosistem pun begitu, energinya tetap sama, kalaupun terjadi perpindahan nanti tinggal ada yang dipakai untuk individu, ada yang kembali lagi ke alam. Jadi sebetulnya energi itu tetap utuh ya, tidak ada yang hilang. Ciri dari ekosistem ya, ciri dari suatu ekosistem itu ada 3 hal. Yang pertama terkait dengan energinya, kemudian yang kedua terkait dengan daur materi atau daur biokimia, kemudian yang ketiga produktivitas. Untuk yang pertama ini sumber energi yang terbesar di muka bumi ini, semua makhluk menggunakan energi matahari ya, sinar matahari. Nanti dari sinar matahari ini akan diubah menjadi bentuk-bentuk energi yang lain gitu ya. Kalau di biologi ya berarti energi matahari itu akan diubah menjadi energi kimia kan, lewat proses fotosintesis gitu oleh makhluk hidup. Nanti oleh makhluk hidup energi kimia ini dipakai, misalkan lewat proses makan akan menjadi energi untuk aktivitas kita sehari-hari untuk bisa bergerak. Nah, ketika kita bergerak itu akan menghasilkan energi panas ya. Jadi perubahan energi dari suatu bentuk ke bentuk yang lain disebut transformasi energi. Jadi sebenarnya energi yang kita hasilkan ini semuanya secara nggak langsung bersumber dari energi cahaya matahari ya. Kemudian untuk daur materi atau daur biokimia ini sebenarnya sama ya, mulai dari pemanfaatan energi matahari sampai nanti makhluk hidupnya itu mati ya, akan diuraikan oleh dekomposer. Nanti dekomposernya ini, hasil uraian dari dekomposer ini dipakai lagi oleh tumbuhan sebagai unsur hara untuk mereka bisa berfotosintesis kembali dibantu dengan energi matahari ya. Yang ketiga produktivitas, yaitu keseluruhan sistem atau produk suatu ekosistem meliputi pembentukan biomasa yang dapat diukur. Nah ini ciri khas dari produktivitas, itu keywordnya dapat diukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif ya, keywordnya ini kita bisa ukur. Nanti misalkan makanya ada yang namanya piramida biomasa, piramida energi gitu ya, karena bisa diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Oke. Kita masuk ke rantai makanan dan piramida makanan. Rantai makanan udah perlu menjelaskan lagi definisinya ya, dari SD kamu udah belajar dan bisa dibaca di sini. Cuma mau ditekankan saja bahwa untuk rantai makanan itu ada dua tipe. Berdasarkan apa? Berdasarkan pelaku pada tingkat trofik pertamanya. Tingkat trofik pertamanya itu ada yang produsen, ada yang detritus ya. Kalau yang tingkat trofik pertamanya produsen, maka tipenya disebut rantai makanan berumput. Kalau yang
taraf trofik pertamanya itu detritus, seperti apa? Ya, dari sisa makanan gitu ya, maka disebut rantai makanan detritus. Contoh dari rantai makanan berumput ini yang umum, yang sering kamu bikin, mulai dari produsen, itu tumbuhan padi, entah itu rumput, entah itu alga gitu ya, kemudian dimakan oleh konsumen satu, karena konsumen satu itu memakan produsen maka disebut herbivore, nanti herbivornya dimakan oleh konsumen dua, karena konsumen dua memakan hewan maka disebut karnivor, dan seterusnya ya, itu yang berumput. Kalau yang detritus, misalkan di sini dia ya dimulai dari detritus apa ya, Dek? Kan detritus kan sebenarnya istilah apa namanya, sisa-sisa ya. Tapi misalkan kita bisa realkan dalam bentuk apa kalimat detritus ini? Bendanya apa? Ayo coba ada yang punya ide? Kan detritus dimakan oleh detritivore, berarti kan detritivornya ini misalkan siapa namanya, bintang laut, atau misalkan detritivornya di sini misalkan keluing, misalkan kayak gitu ya, atau misalkan detritivornya itu cacing tanah gitu ya. Nah, detritusnya ini berupa apa? Ayo. Serasah bukan, Bu? Apa? Serasah gitu. Ya, tahu serasah? Serasah itu adalah daun-daun yang sudah gugur ya, serasah. Serasah dimakan oleh cacing, misalkan nanti cacing dimakan oleh ayam dan seterusnya ya, dan seterusnya menuju ke rantai makanan berikutnya gitu ya. Ini kan contoh detritivornya. Ini ada ya contoh detritivornya. Berarti tinggal diingat aja kalau detritivore cacing, berarti cacing makan apa ya? Kalau detritivornya itu belatung apa ya? Sebagai detritusnya, ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, Ibu lanjut ke jaring makanan. Jaring makanan juga Ibu nggak terangin ya, lewat aja ya, pasti udah tahu juga kan dari jaring makanan itu tersusun dari satu rantai makanan ya. Ibu nggak perlu jelasin lagi, dari SD belajar. Nah, untuk piramida makanan atau piramida ekologi ini merupakan gambaran sebetulnya rantai makanan juga, rantai makanan tapi yang dibentuk secara dalam bentuk piramid gitu ya, dalam bentuk piramid. Ada 3 macam, ada piramida jumlah, ada piramida biomasa, dan piramida energi. Kamu kemarin sudah diminta untuk membuat ya di KMPT-nya. Nah, dengan kata piramida itu kan identiknya bentuknya ya seperti kerucut gini ya, seperti kerucut. Di bagian bawahnya lebar, di bagian atasnya sempit. Tapi sebetulnya namanya piramida energi tidak harus selalu seperti itu. Bisa jadi, ini juga piramida, nih gambar kedua dan ketiga juga piramida, bisa jadi bagian bawahnya sedikit kecil, bagian atas juga kecil, atau sebaliknya nih, ini piramida terbalik juga disebut juga piramida. Jadi konsep piramida itu bentuknya seperti kerucut itu tidak selalu. Ya, itu harus kamu pahami. Jadi jangan sampai salah persepsi atau jangan sampai terkecoh, gitu ya. Kita lihat yang pertama, piramida jumlah. Kalau piramida jumlah ya berarti dalam tiap tingkat trofinya itu menggambarkan jumlah. Ini ke bawah. Piramida jumlah. Cuma oke, nggak ada bentuknya ya. Ini aku cariin dulu sebentar internet. Piramida jumlah.
Iya, iya. Jadi kalau piramida jumlah ya betul-betul menggambarkan jumlah setiap dalam tingkat trofi. Di sini yang paling bawahnya yaitu tumbuhan sebagai produsen. Ya ada 1000 terus di konsumen tingkat satunya ada 100 ekor serangga, gitu ya, dan seterusnya. Jadi betul-betul jumlah, ya jumlah. Kemudian piramida jumlah ini menggambarkan hubungan kepadatan dan populasi di antara tingkat trofi, karena di sini misalkan 100 ekor serangga ini kan nggak cuma satu jenis spesies aja, bisa jadi ada beberapa spesies ya yang berperan sebagai konsumen tingkat satunya, sehingga makanya di sini bisa menggambarkan hubungan kepadatan dan populasi ya di antara tingkat trofi. Jadi ada kelompok serangga apa saja gitu. Data dinyatakan dalam jumlah atau satuan individu. Piramida jumlah ini sangat ideal untuk menghitung organisme yang terdapat dalam suatu areal. Dan dari ketiga macam bentuk piramida, jumlah, biomasa, dan energi, piramida jumlah itu yang paling mudah dibuat, paling basic gitu ya, paling mudah diaplikasikan. Kemudian diperkenalkan oleh Elton tahun 1927. Ya, kelebihannya mudah, tapi kekurangannya banyak ya, karena pada ekosistem yang berbeda akan diperoleh gambaran yang tidak menunjukkan hubungan sama sekali. Jadi harus diperjelas nih, misalkan kalau di piramida jumlah ini harus diberi keterangan ini ekosistem di mana gitu ya, karena kalau walaupun sama-sama misalkan ekosistem sawah ya, walaupun judulnya sama-sama ekosistem sawah, tapi kalau misalkan sawah di daerah A dengan daerah B itu bisa berbeda piramida jumlahnya gitu ya. Jadi harus diberi keterangan. Kemudian tidak proporsional menyamakan seekor harimau dengan satu plankton, kan jumlah satu gitu ya, jumlah satu ekor harimau dengan satu plankton secara energi yang dibutuhkan itu beda ya, atau secara misalkan nanti ketika harimau dia mengkonsumsi jumlah mangsa yang dimakan itu akan berbeda dengan cuma satu plankton, proporsional ya. Terdapat 3 macam bentuk, ini maksudnya tadi ya, termasuk piramida terbalik. Nah, sekarang nih kan kalau ini kan bentuk yang pertama nih yang tadi ini. Ya, kalau bentuk yang kedua, kamu bisa kasih contoh nggak? Ini produsennya siapa sehingga bentuknya bisa begini? Di mana? Yang produsennya sedikit? Di laut bukan, Bu? Apa? Di perairan. Di perairan? Sebagai apa produsennya? Plankton. Zooplankton. Fitoplankton. Berarti fitoplanktonnya sedikit. Tidak tahu. Yang cuma sedikit, terus konsumen satunya banyak, konsumen duanya banyak, konsumen tiganya sedikit. Gimana misalkan? Ayo. Ada yang punya ide? Ayo. Yang tadi ya, nggak harus selalu begini. Kan yang namanya produsen itu nggak harus rumput yang banyak, nggak harus padi yang banyak. Gimana misalkan? Satu kan udah ada di depan. Di awal. Nah, ini dihitungnya berapa kalau kayak gini? Satu pohon besar.
satu tuh. Satu kan? Ya. Misalkan cuma ada sebatang pohon. Sebatang pohon. Kan bisa nih sebatang pohon. Nanti herbivornya banyak nggak di situ dalam pohon itu? Banyak kan? Bisa ada apa aja? Bisa ada ulat. Terus apa lagi? Herbivornya. Serangga, Bu. Serangga. Terus apa lagi? Herbivornya. Kira-kira. Ulat kan juga kalau nyerang tanaman jumlahnya bisa banyak banget tuh ya. Nanti konsumen tingkat 2-nya misalkan apa? Misalkan ada burung, gitu ya. Terus konsumen tingkat 3-nya jumlahnya sedikit. Kira-kira apa? Pemakan burung siapa? Ular pohon. Apa ular? Ular pohon. Ular ya, misalkan ular. Itu ya ular yang bisa apa merambat ke atas pohon kan bisa begitu. Ya, jadi paham ya maksudnya produksinya cuma sedikit banget jumlah itu maksudnya kayak gimana sih? Gitu ya, paham ya. Berikutnya piramida biomasa. Biomasa itu kan berat ya, berat. Tapi di sini beratnya berat kering. Jadi datanya itu berupa berat kering suatu organisme ya, gram per meter persegi. Jadi setiap per meter perseginya itu berapa apa namanya berat keringnya. Jadi bentuknya ini deh. Ada mencari ini yang bagus. Misalkan ini. Ini sambil diperbandingkan antara piramida jumlah dengan piramida biomasa ya. Sebenarnya piramida jumlah ini juga bisa sih dijadikan piramida biomasa, bisa kan? Karena kan asal apa? Asal kita tahu berat keringnya. Jadi misalkan dari 1.500.000 buah rumput ini dalam setiap meter perseginya itu, ini kan pada areal tertentu ya, 1.500.000 rumput itu. Nah, setiap meter perseginya itu kita harus ngebabat tuh rumputnya ini, ya kita ambil terus di apa namanya dikeringkan baru ditimbang tuh hasilnya berapa gitu ya. Nanti satuannya gram per meter persegi. Begitu juga dengan tikus, dalam 1 meter area itu ada berapa ekor tikus sih, kita tangkap, kita keringkan. Itu prosedurnya ya. Jadi dari piramida jumlah jadi piramida biomasa itu dasarnya dari piramida jumlah juga secara nggak langsung, cuma lebih ke nanti hasilnya lebih spesifik karena kita mau melihat berat keringnya ya. Kalau di sini contohnya misalkan di perairan ya ada 100 mg per meter persegi dari fitoplankton, kemudian nanti herbivornya itu ini bukan jumlah ya, tapi ini 12 kalogram meter persegi karena ini miligram jadi meter kubik ya gitu lebihnya. Oke. Kelebihannya lebih baik dibanding piramida jumlah karena tidak hanya memperhitungkan jumlah tapi sudah
memperhitungkan produktivitasnya, ya produktivitas pemanfaatan energinya. Misalkan gini maksudnya pemanfaatan energinya. Kalau di sini kan 200.000 tikus itu kita nggak tahu tikusnya kurus-kurus apa gemuk-gemuk gitu ya. Iya nggak sih? Yang penting jumlahnya 200.000 aja. Kan bisa jadi tikusnya kurus-kurus karena dia tidak memanfaatkan energi atau produktivitasnya tidak baik, tidak memanfaatkan energi secara maksimal. Tapi kalau 200.000-nya tikusnya gendut-gendut pasti akan menghasilkan berat kering yang juga tinggi karena dia memanfaatkan secara maksimal rumput yang ada di sini. Paham nggak maksudnya? Bu. Ya, jadi makanya lebih detail, lebih teliti karena dia sudah memperhitungkan produktivitas dari organisme tersebut, gitu ya. Ibu, ya? tanya Ibu. Yang zooplankton sama fitoplankton itu contohnya emang banyak apa cuman tertentu satu hewan doang? Maksudnya apa gimana? Banyak gimana? Maksudnya tuh zooplankton tuh yang kecil-kecil doang, apa yang makan fitoplankton itu disebut zooplankton? Sebenarnya itu semua plankton. Ya, plankton itu kan kemarin kan makhluk hidup perairan ya, yang bergerak secara pasif kan? Ya kan? Nah, plankton itu semua disebutnya plankton. Pokoknya kalau dia bergeraknya pasif itu plankton. Tinggal sifatnya dia bagaimana? Kalau sifatnya dia bisa membuat makanan sendiri, fotosintesis, pakai cahaya matahari, maka dia disebut fitoplankton. Gitu. Kalau nggak bisa fotosintesis, itu biasanya kan cuma makan aja, heterotrof. Yang dimakan siapa? Yang dimakan fitoplankton, gitu. Ya. Nah, masing-masing antara fitoplankton dan zooplankton itu spesiesnya banyak banget ya kalau kamu belajar di limnologi ya, ilmu tentang perairan itu banyak banget. Fitoplankton spesies banyak, zooplankton spesiesnya banyak. Gitu. Tapi cuma ini kan sama aja. Ditulis ikan kan banyak spesies. Tikus kan banyak spesiesnya. Sederhananya begitu. Oke, Bu. Ya. Ya, makasih, Bu. Kekurangannya kalau piramida biomasa ini, bentuk piramida biomasa yang menggambarkan suatu tempat senantiasa tidak tetap atau bisa mengalami perubahan bergantung pada perubahan faktor luarnya, misalkan iklim. Ya, jadi gini, untuk piramida biomasa itu berat yang nanti dihasilkan itu juga bisa dipengaruhi oleh iklim. Jadi kalau misalkan di sini kita mau hitung biomasanya rumput ya, ketika sedang kemarau sama musim hujan pasti akan menghasilkan biomasa yang berbeda. Ya enggak? Kayak gitu ya. Kalau cuma ngitung jumlah kan, ya hitung aja jumlahnya. Misalkan sama-sama 1.500.000-nya rumput saat musim kemarau sama musim hujan bisa jadi jumlahnya sama. Tapi begitu ditimbang jadikan biomasa, 1.500.000-nya ini bisa jadi berbeda karena dipengaruhi. Ketika musim hujan dia bisa tumbuh subur sehingga nanti beratnya besar, biomasanya ya, produktivitasnya tinggi. Tapi ketika kemarau bisa jadi karena kekeringan kan jadi kurus-kurus tuh. Jadi nanti hasilnya biomasanya rendah. Gitu ya. Jadi tidak tetap, mengalami perubahan bergantung pada faktor luar, misalkan iklim. Oke. Kalau tadi piramida jumlah bentuknya 3 seperti ini. Kalau piramida biomasa cuma 2 ya. Piramida biomasa bentuknya cuma 2. Yang normal seperti ini atau yang piramida terbalik. Ya, cuma 2 bentuknya. Termasuk bentuk piramida yang terbalik yang terjadi di ekosistem akuatik. Jadi bentuk yang terbalik ini umumnya terjadi pada ekosistem. Kenapa? Karena tadi di sini nih misalkan ini salah ya bentuknya ya.
apa namanya, karena gini, plankton, misalkan di bawah ini kan plankton ya, fitoplankton, walaupun dia banyak jumlahnya, tapi karena dia kecil mikroskopis, begitu dia dikeringkan, ya kan dikeringkan, biomasa, dihitung biomasanya, akan sedikit nggak? Dibanding dengan biomasanya udang misalkan yang memakan plankton di sini. Apa maksudnya? Kenapa kalau yang di perairan akuatik itu bentuk piramida biomasanya terbalik? Halo? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Ya. Oke, sekarang kita yang terakhir ya, piramida energi. Nah, kalau piramida energi ini, dia menggambarkan adanya kecepatan aliran energi. Gitu ya. Jadi satuannya nanti di sini kilojoule per luas area per waktu. Ya, di sini. Nah, ciri khas dari piramida energi itu hanya sekitar 10% yang diteruskan ke organisme selanjutnya. Maksudnya gimana? Cari dulu. Aliran energi. Nah, ini. Ya. Jadi hanya 10%-nya gini. Dari produsen 1000 unit energi ke konsumen tingkat 1 cuma 10 unit energi. Ya kan? Berapa persennya itu dari 1000 ke 10? 10%-nya kan? Iya nggak? 10 per 100. Halo? Bu, 100. kalau Ya. misalnya 10%-nya kayaknya apa? Salah ya? Dari 100 ya? iya. Ada yang Salah. 100 ada. Contoh yang salah. Bentar nih, kalau dari 1 juta ke 100.000. Satu juta. Ah, ini nih yang benar nih. Tuh, jadi harus hati-hati juga nyarinya nih, sumbernya juga salah nih. Nih, salah. Mana ini? Oh, ini udah benar hitungannya? Bener nggak? Udah, Bu. Ya, Bu. Oke, Mas. Bandingkan sama gambar yang lain ya. Kalau dari 100 ke 10 berapa tadi? Oh, kalau sama kan? Sama. Sama nggak? Sudah sama, Bu. Sama? Sama. Ah, Bu. Sama ya? Jadi gitu. Jadi yang nyampe ke tingkat trafik berikutnya hanya 10%-nya. Ya. 10 sisanya kemana? Sisanya itu tadi ya hukum kekekalan energi ya, tidak ada yang hilang tapi hanya berubah bentuk. Berubah bentuk menjadi apa? Kalau kita kayak manusia kan
kita mengeluarkan keringat, kita mengeluarkan urin, kita mengeluarkan kotoran, ya itu kan juga energi. Nah nanti semua kembali ke alam, ya nanti akan dipakai oleh dekomposer. Jadi muter terus siklusnya, gitu ya. Bukan nggak akan kemana-mana, tetap kembali ke alam energinya. Ya, jadi hanya sekitar 10% yang diteruskan ke organisme selanjutnya. Ini paling ideal untuk piramida energi karena memperhitungkan kecepatan produksi, terus masa dua organisme yang sama belum tentu memiliki energi yang sama. Ya nggak kayak kamu aja deh, walaupun berat badannya sama, ya belum tentu energinya sama. Ada yang aktif banget ya, gitu. Tapi mager, gitu kan energinya berbeda yang dihasilkannya. Terus kalau di piramida energi tidak ditemukan piramida terbalik ya. Jadi semua untuk piramida energi bentuknya ya seperti kerucut. Ya, jangan lupa. Jadi kalau Ibu ulang bentuk piramida pada piramida jumlah ada berapa bentuknya? 3, Bu. 3, Bu. Ya. Piramida biomasa bentuknya 2. 2. Piramida energi bentuknya 1. 1. gitu ya. Jadi begitu. Dapat menginformasikan pentingnya kedudukan suatu populasi di dalam suatu ekosistem. Misalnya, meskipun bakteri itu biomasanya sangat kecil, tapi dia energinya sangat besar. Ya, karena dia memanfaatkan kumpulan dari makhluk-makhluk hidup yang lain, dia pakai semua ngumpul di dia. Itu. Ya, jadi bukan karena paling atas itu paling besar, yang paling atas paling kecil, tapi karena pemanfaatan energinya. Gitu. Tapi kekurangannya dia paling susah untuk dikerjakan ya, paling rumit. Begitu. Jadi itu untuk piramida. Kemudian sekarang kita masuk ke produktivitas dalam ekosistem ya. Jadi nanti kita bedakan menjadi produktivitas primer sama sekunder. Nanti primernya ada primer kotor, ada primer bersih. Gitu. Bentar ya. Oh, udah tinggal 1 menit, Ibu tutup dulu aja ya. Kita masuk lagi.